Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Selamat siang pada Bapak, Ibu, dokter, para hadirin, dan saudara sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengucapkan selamat datang di webinar kesehatan Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia dengan tema Hari Jantung Sedunia, kenali lebih lanjut dalam penyakit silent killer jantung koroner. Kami mengucapkan selamat datang untuk para pimpinan rumah sakit dan jajaran yang telah hadir di sini, serta selamat datang kepada narasumber kami yang nanti akan berbagi ilmu serta pengalamannya kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Nindya Sinugraheni sebagai moderator yang akan memandu acara webinar kesehatan ini dari awal hingga akhir acaranya. Sebelumnya, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Rumah Sakit Umum Universitas Indonesia dan semua partner, pasien, rekanan dapat menjalin hubungan yang baik hingga saat ini. Sehingga sebelum kita mulai acara, mari bersama-sama kita mengawalinya dengan berdoa. Berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai acara kita pada hari ini, kami himbau untuk Bapak Ibu partisipan untuk memperhatikan tata tertib pada acara kami di hari ini, agar acara kita pada hari dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berikut saya bacakan tata tertibnya. Yang pertama, peserta harap menonaktifkan suara selama webinar berlangsung, agar dapat mengikuti acara webinar ini dengan kondusif. Yang kedua, peserta dimohon untuk mengisi link registrasi yang akan diberikan pada kolom chat. Jadi link ini nanti dipakai untuk peserta untuk mendapatkan e-certificate. Jadi kembali diperhatikan untuk peserta segera mengisi link registrasinya. Selanjutnya, peserta dilarang untuk menyinggung siapapun dalam hal sara dengan maksud dan tujuan yang tidak baik. Lalu yang keempat, bagi peserta yang akan bertanya, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan di kolom chat dan akan dipilih pada saat sesi tanya-jawab. Yang kelima, peserta wajib memfollow akun Instagram dari Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia di @rsuuki. Nah, untuk 5 peserta dengan pertanyaan terbaik, nanti pertanyaan ini akan dapat Bapak Ibu Saudara sekalian tanyakan setelah sesi materi ya. Jadi ketika ada 5 peserta dengan pertanyaan terbaik akan mendapatkan saldo digital money senilai Rp50.000 yang akan dikirimkan melalui OVO, GoPay, atau Dana, atau Shopee Pay. Jadi jangan sampai dilewatkan. Untuk yang memiliki pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat kami. Nah, ini untuk link registrasinya, Bapak Ibu bisa diperhatikan di layarnya untuk segera mendaftarkan ke link registrasinya agar setelah sesi ini, Bapak Ibu sekalian dapat mendapatkan e-sertifikat dari webinar kesehatan RSUKI pada hari ini. Namun sebelumnya kita memasuki pemaparan materinya. Berikut kami persilahkan Bapak Ibu sekalian untuk menyaksikan video dari Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia.
Baik, terima kasih untuk Bapak dan Ibu partisipan yang masih terhubung dengan kami. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada para pimpinan Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia serta jajarannya, dan partisipan yang baru saja tergabung bersama kami saat ini. Besar harapan kami semua partisipan di sini dapat mengikuti rangkaian acara hingga selesai nanti. Sebelum kita memulai pembahasan materi bersama narasumber kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita mendengarkan kata sambutan dari Dr. Benutomo Rumondor, spesialis bedah selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia. Kepada Dr. Benutomo kami persilahkan. Terima kasih Nindya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung di acara webinar kita. Dan memang tema yang kita pilih adalah penyakit jantung koroner itu sebagai silent killer. Dan memang hal ini penting karena saya sendiri mengalami ada beberapa kenalan begitu ya, berobat dan dikatakan oh sakit mah di terapi begitu, tahu-tahu meninggal begitu ya. Sementara dari pendidikan kedokteran sendiri saya memahami bahwa orang-orang dengan penyakit mah itu jarang yang meninggal seharusnya. Kalau kecuali sakit mahnya tuh parah sekali sampai perdarahan di sana sini ya oke. Tapi seringkali diagnosa penyakit jantung itu sulit ditegakkan dengan akurat begitu ya, dan banyak kali saya mengamati teman-teman saya sendiri dokter itu lebih cenderung membuat diagnosa sakit mah atau diagnosa yang lain, padahal sebenarnya pasien yang ditangani itu adalah pasien-pasien yang perlu penanganan, perlu diagnosa lebih jauh untuk mencari penyebabnya ke arah jantung gitu ya. Dan memang penyakit jantung itu boleh dibilang gejalanya tuh sangat minimal, sangat minimal. Dan penyebabnya juga banyak. Misalnya kolesterol tinggi, ya itu risiko tinggi. Tapi kapan seseorang menderita penyakit jantung, ya kita juga nggak tahu gitu ya. Tergantung dari usia, tergantung dari kadar trigliserida dan kolesterol dalam darahnya dan banyak itu. Oleh karena itu kita perlu memang selalu waspada dan memeriksakan diri pada waktu-waktu yang tepat gitu ya. Artinya kita harus melakukan general check up tergantung usia ya, semakin lanjut usia kita mungkin 1 sampai 2 tahun sekali, tapi pada usia muda mungkin 3 sampai 4 tahun sekali cukup. Nah, oleh karena itu kita mengajak Dr. Feptusia untuk membawakan topik ini agar saudara-saudara, Bapak Ibu di masyarakat bisa lebih waspada tentang penyakit jantung yang memang tidak mudah didiagnosa begitu ya. Dan gejalanya pun itu tidak ada yang khas ya, memang itu kalau nyeri dada sebelah kiri itu kemungkinan sakit jantung, tapi itu kan kemungkinan. Lebih tepatnya lagi diagnosanya perlu ada pemeriksaan-pemeriksaan lebih jauh. Baik, semoga nanti bisa membawa manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih pada Dr. Feptusia yang juga sudah memberikan waktunya untuk berbagi pengetahuan bagi kita semua di sini. Selamat sore dan selamat mengikuti webinar ini, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Dr. Benutomo untuk kata sambutannya. Dan tentunya Bapak Ibu hadirin sekalian, partisipan semua yang ada di sini pasti sudah tidak sabar untuk kita bersama-sama mendengarkan paparan informasi tentang kesehatan yang penting sekali, tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Benutomo, yang akan dibahas oleh narasumber kita pada hari ini. Saya ingin memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian bahwa jika Bapak Ibu ingin bertanya, harap dicantumkan pertanyaannya di kolom chat, nanti pada sesi tanya jawab, kita akan membahas dengan pertanyaan terbaiknya. Dan pertanyaan tadi akan mendapatkan saldo untuk digital money Rp50.000. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, tibalah saatnya kita untuk mendengarkan paparan materi dari narasumber kita yang bertopik Hari Jantung Sedunia, kenali lebih dalam penyakit silent killer jantung koroner, yang akan dibawakan oleh Dr. Feptusia Puspitasari, spesialis jantung dan pembuluh darah. Namun sebelumnya, saya akan membacakan CV dari narasumber kita.
Ini adalah CV dari Dr. Feptusia Puspitasari. Di sini gelarnya Medical Doctor, Fellow of Indonesian Heart Association, and Fellow of ASEAN College of Cardiologists. Pada tahun 1997 sampai 2003, beliau menyelesaikan pendidikan dokter di Universitas Kristen Indonesia. Lalu pada tahun 2011, Dr. Feptusia Puspitasari menyelesaikan program pendidikan dokter spesialis di Departemen Jantung dan Pembuluh Darah di Universitas Indonesia. Lalu tahun 2013, beliau menjalani fellowship untuk coronary interventional di Ancient Hospital, letaknya di Beijing. Selanjutnya adalah pengalaman kerja dari Dr. Feptusia Puspitasari. Saat ini praktik sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Premier Bintaro. Selain itu, Dr. Feptusia juga praktik sekaligus menjadi staf pengajar. Jadi mengajar kami, dokter muda, dan mahasiswa preklinik di Departemen Jantung dan Pembuluh Darah Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia. Beliau juga memiliki pengalaman praktik di beberapa rumah sakit lainnya. Lalu untuk training dan course yang telah diikuti oleh Dr. Feptusia, di sini adalah deretan pelatihan dan kursus yang telah dilakukan. Jadi kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian bahwa narasumber kita pada hari ini sangat update terhadap pembaruan ilmu dan skill di bidangnya. Dan saya yakin mungkin banyak yang tidak tercantum di sini. Dan di sini juga beliau aktif mengikuti ICE atau Indonesian Society of Echocardiography, dan untuk mendapatkan update ilmu dan skill yang lebih advance lagi tiap tahunnya, bahkan juga apabila ada perubahan keadaan seperti di COVID-19, di situ beliau juga mengikuti learning series ekokardiografi dan lainnya. Ada banyak di sini training dan course-nya. Maka dari itu, dari pengalaman pendidikan, training dan course yang telah diikuti oleh Dr. Feptusia ini pasti membuat Bapak Ibu hadirin sekalian semakin tidak sabar lagi mendengarkan materi yang akan diberikan. Maka dari itu kami mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu tetap terhubung bersama kami sampai di akhir acara, karena kami yakin akan banyak sekali informasi dan ilmu baru yang berguna bagi kita semua. Untuk itu sebelumnya kita sambut bersama narasumber kita pada hari ini, Dr. Feptusia Puspitasari, spesialis jantung dan pembuluh darah. Selamat sore, dokter. Selamat sore Dokter Benu. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore Dokter Nindya. Salam sehat semua untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kita tanya-tanya dulu, Dok. Bagaimana kabarnya, Dok, akhir-akhir ini, kesibukan akhir-akhir ini, Dok? Alhamdulillah sehat. Sudah makin banyak medical check up, poli juga sudah makin kembali seperti normal, dan alhamdulillah ya bangsal COVID juga udah berkurang, sangat berkurang kok. Alhamdulillah, puji Tuhan. Sekarang keadaannya semakin baik dan semakin bisa untuk lebih mengedepankan kesehatan serta pendidikan dan pelayanan masyarakat di Rumah Sakit Umum Kristen Indonesia. Baik, kepada Bapak Ibu seluruh peserta, inilah webinar kesehatan Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia, Hari Jantung Sedunia, kenali lebih dalam dan lanjut penyakit silent killer jantung koroner. Dr. Feptusia Puspitasari, kami persilahkan. Baik, Dok, terima kasih. Saya izin untuk share screen. Selamat siang, Dr. Benu. Saya akan memulai webinar kita. Jadi memang alhamdulillah saya dapat tugas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi saya sudah lihat di chat sudah banyak sekali pertanyaan. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan sore hari ini bisa menjawab semua pertanyaan dari ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, dan membawa suatu manfaat bagi kita semua. Jadi sebelum kita membahas bagaimana sih sebenarnya jantung itu apa gitu ya, sebenarnya penyakit jantung tuh apakah hanya penyakit jantung koroner ataukah ada yang lain? Kita harus kenalan dulu nih sama jantung kita nih, gitu ya. Nah, jantung kita memang sebesar apa sih gitu ya, kalau kita bayangin apakah kayak jantung pisang? Apakah kayak jantungnya sapi gitu ya? Nah, memang kalau jantung kita tuh sebesarnya tuh cuman sekepalan tangan kita ya. Jadi kita kalau bisa mengira-ngira, oh alah jantung saya tuh cuma sekepalan tangan kita gitu ya, besarnya seperti itu. Dan lokasinya memang dia berada di tengah dan lebih dominan ke arah kiri ya. Nah, jantungnya sebelah kanan pun juga ada yang kita sebut sebagai dextrokardi, tapi prevalensinya cuma hanya sedikit ya, kurang dari 5%.
Oke ya, jadi jantung itu kalau kita sebut sebagai the mighty muscle ya, jadi suatu jantung itu terbuat dari otot yang dia bekerja 24 jam, nggak pernah bisa kita suruh, yang suruh hanya Tuhan gitu ya, dan kita tidak bisa menyuruh dia istirahat. Kalau dia istirahat ya udah berarti kita tidak ada di sini ya, jadi letaknya adalah di tempat pemakaman umum ya. Ya, jadi memang jantung kita seperti ini ya, dia berdetak, berdetak terus-menerus. Nah, kalau kita berbicara tentang penyakit jantung, itu tidak hanya melulu penyakit jantung koroner, tetapi ada namanya penyakit jantung, katup ya, jadi ada masalah pada katup jantungnya, kemudian ada masalah aritmia, tadi sudah ada yang bertanya apa tuh aritmia dan bagaimana tindakan ablasi ataupun pacemaker, nanti akan kita bahas insya Allah, mudah-mudahan kita bisa merangkum semuanya. Oke, jadi jantung kita ya, dia itu tadi bentuknya seperti ini ya. Dia dibagi 4 ruangan ya, seperti kita dulu belajar waktu SD ya. Anak saya SD sekarang SMP dia sudah mulai belajar atrium, ventricle gitu ya. Jadi dibagi 4 ruangan, serambi kiri, bilik kiri. Nah, otot jantung kita itu bisa hidup ya, bisa bekerja terus-menerus karena mendapatkan suplai oksigen maupun makanan dari pembuluh darah ini ya. Kita lihat nih ada pembuluh darah, ada 3 cabang utama yaitu pembuluh darah sebelah kanan, kemudian pembuluh darah kiri ya mengarah ke depan dan dia akan melingkar ke belakang. Nah, pembuluh darah ini masing-masing punya cabang-cabangnya. Jadi seluruh otot jantung itu bisa mendapatkan suplai oksigen yang cukup dari pembuluh darah koroner ini. Ya. Sedangkan di dalam jantung kita sendiri kita punya generator listrik. Ya, jadi kalau kita periksa ke dokter, dilakukan EKG, ya, EKG itu adalah elektrokardiografi. Elektro itu adalah listrik, kardio jantung, grafi adalah gambaran. Ya, jadi kita bisa merekam listrik jantung kita. Nah, ini tadi gambarannya akan kita dapatkan seperti ini. Ya, jadi ada pattern-pattern seperti ini untuk menandakan semua aktivitas listrik kita. Ya. Jadi di dalam jantung itu ada generator listrik, dari generator listrik itu dia akan memberikan sinyal ke saklar, ya kan kayak di rumah kita. Kemudian dari saklar dia kemudian akan mengalirkan aliran listrik ke seluruh otot jantung. Makanya otot jantung itu bisa bekerja sendiri tanpa kita suruh. Ya, kalau kita dulu masih mahasiswa kedokteran kita belajar pakai jantung kodok ya, katak gitu ya. Nah, begitu Kak jantung kodok kita keluarkan dari tubuh, itu masih bisa berdetak sebentar. Tapi lama-kelamaan dia akan melemah, melemah kemudian lama-lama akan berhenti. Begitu kenapa bisa terjadi? Karena memang si generator listrik kita ya, generator listrik jantung kita itu mendapatkan suplai dari pembuluh darah yang sebelah kanan gitu ya. Begitu ada sumbatan, ada masalah di pembuluh darah koroner ini, maka otot-otot itu dan juga generator listrik akan bermasalah, gitu ya. Nah, secara normal detak jantung kita yang normal adalah 60 sampai 80 kali per menit. Tetapi di luar itu ada beberapa varian normal ataupun juga yang abnormal ya. Dan denyut jantung kita tuh harus teratur seperti kita marching band ya. Kalau marching band itu harus serempak gitu ya. Begitu juga kita dengan gerak jalan. Kalau misalnya ada gerak jalan itu ada salah satu aja yang tidak kompak, maka barisan itu pasti akan berantakan. Nah, begitu juga dengan jantung kita. Kalau kita mengalami suatu irama yang tidak teratur, itulah yang kita sebut sebagai aritmia. Macam-macam aritmianya ya, seperti ini yang kita lihat ya. Ada nih yang di bagian bawah, wah ini panjang sekali ya, jadi ada detak jantung, kemudian ini panjang sekali, ada stop beat, ada kita sebut sebagai drop beat, ya. Di sini ada sinus arrest. Kalau di sini sinus arrest bakal pasti pasiennya akan ada keluhan. Pada saat jantung tidak memompa dengan baik, maka suplai oksigen ke otak pun juga akan masalah. Makanya bisa ada orang merasa tiba-tiba sinkop ya, pingsan, ya kemudian tidak sadarkan diri ataupun kejang. Ya, jadi beberapa aritmia atau irama jantung tidak teratur itu banyak macamnya yang bisa kita ketahui dengan pemeriksaan EKG. EKG pun juga bisa kita lakukan perekaman selama 24 jam ataupun sampai 1 minggu ya yang kita sebut sebagai Holter monitoring. Jadi kita akan pasang rekaman EKG-nya ya, kita bawakan alatnya, kita pinjamkan ke pasien supaya kita bisa merekam nih
Ya, jadi ada beberapa yang pasien merasa kok saya berdebar ya, tapi berdebarnya itu kadang-kadang ataupun kok saya pernah tiba-tiba saya pingsan. Sebelum pingsan saya merasa kayak berdebar sampai ada apa namanya keliengan sebagainya. Nah, itu bisa kita lakukan pemeriksaan EKG ya lebih dari 24 jam. Oke, kemudian ada aritmia yang memang berbahaya ya seperti ini ya, ventricle fibrilasi. Ya, ventricle fibrilasi ini keadaan di mana listrik jantung sangat-sangat chaos ya yang menyebabkan orang itu bisa mengalami sudden cardiac death ya, jadi kematian jantung mendadak. Nah, ini tadi yang tadi saya bilang bahwa jantung itu dibagi 4 ruangan. Nah, normalnya otot jantung adalah seperti ini ya. Jadi kita bisa melakukan USG jantung atau disebut sebagai ehokardiografi untuk melihat struktur jantung ini apakah normal atau ada kelainan. Kelainan pada jantung bisa terjadi berbagai macam sebab. Ya, bisa karena memang ada serangan jantung atau kelainan bawaan atau ada penyakit lainnya seperti demam rematik sebagainya. Ya. Nah, otot jantung pun juga bisa menebal dan juga bisa melebar, ya, bisa membengkak. Ya, otot jantung yang menebal tadi ada yang bertanya, ya, otot jantung saya menebal tapi saya nggak hipertensi. Nah, nanti akan saya bahas ya. Jadi otot jantung ini bisa menebal akibat hipertensi ataupun bisa karena memang olahraga rutin ya, seperti yang berat ya, seperti atlet maraton ataupun atlet sepak bola seperti itu. Nah, di dalam jantung ini ada katup-katup jantung ya atau pintu-pintu jantung ya. Jadi katup-katup itulah yang membagi jantung itu menjadi ruangan-ruangan ya. Nah, di dalam jantung inilah yang ada sel apa namanya? Sel generator listrik yang kita sebut sebagai S-anode ya. Nah, kalau kita berbicara tentang penyakit jantung koroner berarti kita berbicara tentang pembuluh darah koroner tadi. Pembuluh darah kita bisa bayangkan seperti apa namanya seperti selang air ya. Selang air itu ada dindingnya ya, kemudian ada air ataupun darah ya. Kalau di sini pembuluh darah darah yang melewati. Darah itu pun juga bermacam-macam ya, mulai dari hemoglobin, trombosit segala macam dan juga ada kolesterol yang diangkut oleh darah tersebut. Nah, kalau kita berbicara tentang kolesterol, maka kita akan berbicara tentang kolesterol yang jahat dan baik. Kenapa sih dikatakan jahat? Kenapa sih dikatakan baik gitu ya? Kalau yang jahat itu terutama adalah LDL dan trigliserid. Kenapa jahat? Karena memang dia suka nih, dia suka nempel di dinding pembuluh darah ya. Jadi kalau di selang air itu kayak ada lumut, ada keraknya gitu ya. Lama-lama dia akan numpuk. Begitu dia numpuk, maka akan membuat si liang pembuluh darah ini menjadi menyempit. Pada suatu keadaan di mana terjadi si plak kolesterol ini bisa pecah. Ya, bisa pecah kayak bisul pecah, dia akan merangsang untuk darah yang lewatin pembuluh darah itu tadi yang plaknya yang pecah itu akan membentuk suatu gumpalan. Nah, keadaan yang gumpalan ini akan menutup pembuluh darah secara total, maka akan terjadi suatu serangan jantung yang akut. Serangan jantung ada yang terjadi beberapa jam, ada lagi yang terjadi secara lama gitu ya. Makin lama makin nyeri, makin sesak. Tetapi ada juga yang langsung cardiac death gitu ya. Jadi datang kita lihat EKG-nya, kita membutuhkan suatu tindakan namanya percutaneous coronary intervention. Nanti kita akan bahas lagi. Nah, inilah yang terjadi pada pembuluh darah kita. Pada saat kita masih bayi, masih kecil, ya, maka pembuluh darah kita mulus. Begitu kita memasuki usia dekade pertama dan juga kedua, mulai nih junk food udah mulai makan ya. Mungkin kalau kita dulu masih kecil mungkin makan keju segala macam mungkin seminggu sekali ya, tetapi kalau sekarang mungkin aja kemarin pandemi di rumah terus ngemil-ngemil terus ya, mulai banyak makanan ya. Maka si LDL dan trigliserid ini dia cenderung akan nempel ya, maka makin menumpuk. Begitu sudah mulai menumpuk inilah yang akan mengakibatkan suatu keluhan. Seperti apa? Seperti nyeri dada. Ya. Kenapa dia mengalami nyeri dada? Itu tadi, karena otot jantung kekurangan suplai nih, gitu kan. Kalau udah sempit kan berarti suplai darah yang lewatin sini akan berkurang dong, gitu ya. Makanya oksigen yang terangkut ke pembuluh darah itu pun juga akan berkurang. Oke, nah keluhan memang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Benu bahwa memang keluhan yang khas itu sangat jarang. Ya, banyak varian-varian yang bisa kita temukan. Ya, saya udah
11 tahun lebih jadi dokter jantung yang keluhan khas itu memang tidak terlalu banyak, nggak nyampe 40%. Oke. Nah, untuk keluhan khas pada apa namanya, serangan jantung itu biasanya nyeri dadanya di bagian tengah ya, lebih berasa kayak pressure like, jadi seperti tertekan beban berat. Jadi bukan seperti dicubit-cubit, bukan seperti kayak apa namanya, disayat-sayat gitu ya. Dan biasanya dia akan ada penyebaran, ya, penyebaran terutama ke bagian rahang, leher, lengan kiri, punggung kiri, ya. Kemudian nyerinya seperti apa? Dia akan progresif, makin lama makin berat, disertai dengan sesak nafas dan juga kelainan yang lain seperti keringat dingin. Kalau misalnya nyeri dada yang dok cuman 3 detik, dok cuman 3 menit gitu ya, dan itu bisa ditunjuk, biasanya itu bukan dari serangan jantung. Ya, di sini disebutkan bahwa tidak bisa terlokalisir, dia nggak bisa ditunjuk, dia biasanya diffuse. Oke. Nah, kematian mendadak bisa terjadi di usia berapapun, begitu juga di usia muda. Kematian mendadak adalah kematian yang tidak terduga tanpa ada trauma sebelumnya yang bisa terjadi 1 jam setelah timbul gejala. Hal ini sering ditemukan pada usia 30 sampai 40 tahun. Jadi usia muda ya, seperti yang kita ketahui waktu itu ada atlet bulu tangkis kita, kemudian ada penyanyi kita ya, itu meninggal mendadak di usia muda. Apa penyebabnya? Di sini dikatakan bahwa memang 75% adalah penyakit jantung koroner. Tetapi yang lainnya adalah 15% bisa karena kardiomiopati, kemudian ada kelainan irama jantung, ya tadi aritmia tadi, kemudian ada penyakit katup dan lainnya. Ya. Nah, apa sih yang terjadi pada kematian mendadak itu? Ya, kematian mendadak terjadi karena gangguan fungsi listrik jantung. Pada bilik jantung akan terjadi bergetar sangat cepat yang kita sebut sebagai ventricle fibrilasi. Jadi jantung itu nggak mau Pak, dia jadi kayak menggelepar gitu ya. Dia bergetar sangat cepat. Kalau heart rate kita lihat di EKG monitor itu bisa sampai 200-an, 250-an ya. Sehingga jantung tidak dapat memompakan darah secara optimal ke otak, paru-paru dan organ lainnya. Jika tidak ditangani segera, maka kematian dapat terjadi dalam beberapa menit. Nah, jadi yang harus kita perhatikan adalah sekarang kita harus menilai diri kita sendiri, introspeksi pada diri kita sendiri. Apakah saya beresiko? Ya, pertama, kalau memang kita punya ada riwayat keluarga dengan penyakit jantung. Oh, kakek saya dulu dia serangan jantung umur 45. Oke, berarti kita resikonya cukup tinggi. Kemudian ternyata ayah saya meninggal mendadak di usia 60. Nah, kita harus waspada lagi. Kemudian gaya hidup kita bagaimana? Apakah kita merokok ya besar, berat badannya nggak bergerak ya, kemudian makannya konsumsi alkohol ya, kemudian apakah kita menderita penyakit komorbid yang lain seperti hipertensi, kencing manis, kolesterol ya. Kemudian ada riwayat nyeri dada sebelumnya ataupun sesak nafas. Oke, tadi juga ada yang bertanya, pemeriksaan apa sih yang bisa kita lakukan? Ya, memang dianjurkan adalah kita melakukan medical check up setahun sekali. Malah dari WHO sendiri mengatakan bahwa sebaiknya kita harus mulai mencek kolesterol kita pada usia 20 tahun. Ya, jadi kalau merasa, sebentar dulu saya masih umur 22 nih, ngapain masih muda, nggak usah cek dulu, ntar aja umur 40, udah telat, gitu ya. Oke, pemeriksaan jantung yang bisa kita lakukan di medical check up yang pertama adalah treadmill test. Jadi kita akan melakukan jantung dengan kita berikan latihan, ya. Ketepatan diagnosisnya bisa mencapai 75%. Kemudian ada lagi thallium scanning. Thallium scanning ini biasanya akan kita lakukan nanti ya, apa namanya, untuk screening pertama adalah treadmill test dulu. Kalau dari treadmill test kita bisa mendapatkan hasil positif ischemic response, jadi positif ischemic response itu artinya otot jantung ada yang kekurangan pasokan oksigen nih, maka berlanjut kita akan lakukan namanya kateterisasi. Kateterisasi itu adalah menilai liang pembuluh darah koroner, ya apakah ada sumbatan atau tidak, dan ketepatan diagnosisnya adalah 95%. Untuk thallium scanning itu adalah untuk melihat fungsi dari otot jantung. Ya, otot jantung yang mengalami suatu sumbatan, maka otot itu akan pingsan. Ya, di sini thallium scanning akan melihat apakah si otot ini masih pingsan, bisa kita selamatkan, bisa kita bangunin, ataukah memang sudah rusak permanen, gitu ya. Jadi melihat perfungsi dari otot jantung.
Nah, treat mill flask adalah seperti ini. Jadi alat treat mill-nya hampir sama dengan yang kita temukan di fitness center ya, tetapi yang berbeda di sini adalah kita ada metodenya, ada protokolnya ya. Jadi alat ini secara otomatis dia akan meningkat, akan bertambah cepat dan bertambah tinggi ya, inklinasinya akan bertambah setiap 3 menit. Dan itu protokolnya macam-macam, bisa kita sesuaikan. Misalnya kayak tadi pasien saya umur 74 tahun, saya mau melakukan stress test. Apa yang saya lakukan yang bisa saya lakukan protokolnya adalah modified ya. Jadi alatnya tidak akan meningkat terlalu tinggi. Jadi pasien masih bisa mengikuti. Nah, targetnya apa yang harus kita lakukan pada treadmill test itu? Yaitu kita menggunakan target denyut jantung. Kenapa denyut jantung? Karena memang denyut jantung yang paling objektif. Kalau keluhan pasti akan subjektif, apalagi umur gitu ya, apalagi jenis kelamin. Duh, saya nggak pernah olahraga 2 tahun ini, saya diem aja di rumah, nggak berani kemana-mana, biasanya saya jogging gitu ya. Jadi memang kita menggunakan targetnya adalah detak jantung dan itu pun ada rumusnya, 220 kurang umur ya. Nah, kemudian alat EKG akan kita tempelkan di bagian dada pasien, seperti ini. Begitu juga dengan manset tensi. Ya, jadi kita akan melihat gambaran EKG dan kita akan mengukur tekanan darah pasien. Ya, nah ini ada stage-nya nih. Ada stage-nya. Kita lihat di sini ya, setiap 3 menit kecepatan dan ketinggiannya dia akan bertambah. Speed-nya bertambah dan juga grade inklinasinya dia akan bertambah. Ya, jadi di sini akan kita lihat rekaman seperti ini. Oke. Nah, apa yang disebut dengan kateterisasi? Ya, kateterisasi jantung adalah tadi prosedur yang untuk melihat pembuluh darah ini mengalami sumbatan atau tidak. Bagaimana cara melakukannya? Ini adalah ruangan cath lab. Ya, ruangan cath lab ini ada fluoroskopi. Ya, bentuknya seperti C ini dan pasiennya akan tidur di tempat tidur seperti ini. Kemudian operatornya ada di sebelah kanan dan nanti ada sirkulator. Ya, jadi ada nurse, scrub nurse ya yang akan membantu. Kemudian kateter ini bisa kita masukkan mulai dari di lengan ya, jadi arteri radialis ataupun melalui femoralis dari pangkal paha. Jadi kateter itu akan kita masukkan ya, kateter akan dimasukkan dengan bantuan fluoroskopi ini ya. Jadi fluoroskopi ini seperti X-ray tetapi dia real time ya, jadi seperti video yang bisa kita lihat di monitor. Ya, kemudian nanti kateter itu akan masuk ke muara pembuluh darah dan nanti kita akan semprotkan pewarna namanya zat kontras untuk melihat pembuluh darah itu akan sumbat atau tidak. Oke, kalau misalnya memang pembuluh darah mengalami sumbatan, maka akan kita lebarkan dengan menggunakan balon. Setelah balon kita kembangkan, maka pembuluh darahnya akan lebih lebar, maka akan kita patenkan pembuluh darah ini supaya tidak nyempit lagi dengan menggunakan ring ataupun stent. Oke, mungkin bisa kita lihat videonya ya. Sebentar. Share. Oke. Kita bisa lihat ya prosedurnya bagaimana. Namanya percutaneous coronary intervention ya. Coronary artery disease is narrowing of the coronary arteries secondary to several risk factors, some of which are cigarette smoking, hypertension. Ya, jadi jantung itu adalah berdetak seperti ini dan pembuluh darah di permukaan. Pembuluh darah koroner ada di permukaan jantung ya. Hyperlipidemia, and diabetes. Percutaneous coronary intervention, or PCI, is a procedure used to treat and evaluate partially and completely occluded coronary vessels. Atherosclerosis results from endothelial injury, inflammation, and accumulation of lipoprotein, leading to intimal deposition of particles and narrowing of the coronary artery. The stenotic vessel makes it difficult for red blood cells to pass through. Therefore, the risk of ischemia and infarction is increased. During a percutaneous coronary intervention, an incision is made to isolate the femoral artery. A catheter is inserted into the artery and guided up the aorta to the heart. Oke ya, jadi Live ini bahasa Inggris angiography akan is saya used to translate. guide the Jadi kita catheter bisa to the obstructed memasukkan coronary kateter ini artery. dari paha ya, itu kateternya Radiopaque masuk dye ya, is kemudian di injected into the muaranya artery. akan Imaging determines the dengan location of the fluoroskopi kita bisa melihat stenosis pembuluh and darah the dan kita diameter akan of the warnain vessel. pembuluh darahnya. Nah, ini ada yang Once the sumbatan di vessel sini. is isolated and the Begitu obstruction kita melihat ada located, sumbatan, a maka guide akan wire ada is satu threaded through the catheter wire to the lagi, location. ada satu The catheter is removed, kawat yang leaving akan the kita guide masukkan wire. untuk A balloon catheter is ini. pushed Nah, over the inilah guide balon wire yang and centered over the kita blockage. masukkan di The pembuluh darah balloon is untuk inflated to melebarkan open the pembuluh darah. narrowed vessel.
balon akan kita The kembangkan balloon is beberapa kali inflated and sampai memang deflated pembuluh darah multiple itu times benar-benar to terbuka gradually dengan widen the occluded luas. vessel. Setelah itu balon akan To kita ensure tarik that the artery ya, dan remains kita akan masukkan unobstructed, lagi kateter a yang second balloon ada catheter with a ringnya. stent Nah, ini is tadi threaded ring to the adalah seperti location. ini. Ya, ring The atau balloon is stent, kita inflated, sebutnya sebagai stent. expanding the Ya, di stent. dalamnya ada balonnya dan kita For ukur some nih pembuluh patients, darahnya, lebar drug-eluting pembuluh stents darahnya are berapa, used to panjangnya decrease the sumbatan itu chances berapa. of Jadi kita in-stent benar-benar mengcover stenosis. sumbatan ini dengan Drug-eluting baik. stents are coated with Ya. a Nah, material ini that ada will obatnya. retard new Ya, namanya intimal drug eluting hyperplasia. stent ya. Jadi sistemnya Blood akan flow through the coronary diopisi dengan artery obat is yang restored. menjaga supaya tidak terjadi sumbatan yang baru. Oke, kita berlanjut pada gagal jantung. Nah, kalau hipertensi tidak terkontrol dengan baik, maka jantung akan bengkak. Begitu juga dengan penyakit jantung koroner yang tidak diatasi dengan tindakan revaskularisasi itu, membuka pembuluh darah. Ataupun juga aritmia yang tidak ditangani dengan segera, ya, maka akan berakibat gagal jantung. Gagal jantung itu adalah suatu keadaan patologik di mana jantung sebagai pompa tidak mampu nih memenuhi kebutuhan darah untuk metabolisme jaringan tubuh kita. Ya, nah penyebabnya macam-macam, bisa karena PJK, hipertensi ya tadi yang seperti saya bilang, kelainan katup jantung, dan ada namanya idiopatik dilatasi kardiomiopati. Jadi jantung ini membengkak nih, membengkak yang melebar ya sehingga pompanya akan menurun. Penyebab lain bisa karena alkohol yang berlebihan, anemia ya, ataupun penyakit metabolik. Nah, gejalanya seperti apa? Biasanya sesak nafas bila berbaring. Kok saya nggak bisa nih, saya enakan dengan posisi harus diganjel bantal nih kalau tidur, ya. Kemudian kakinya bengkak, terus perutnya makin lama makin membesar, ya, sesak pada malam hari, batuk pada malam hari, ya. Kalau saya baru jalan 10 menit udah ngos-ngosan banget ya, kok saya mandi aja ngos-ngosan banget ya. Maka itu bisa menjadi suatu tanda-tanda dari gagal jantung, ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yaitu kita harus lihat, cari penyebabnya apa. Ya, mulailah kita merubah pola hidup kita. Ya, kita lihat, kita introspeksi ke diri kita. Apa yang sudah kita lakukan sih? Kalau saya umur 43, nah 43 tahun ini udah melakukan apa sih si Esi gitu ya? Kemudian kita bisa mengobati ya, dengan berbagai macam obat-obatan yang biasanya akan dilihat oleh dokter jantung. Kok obatnya memang macam-macam karena memang tujuannya adalah bermacam-macam. Ya. Kemudian kalau misalnya memang penyebabnya karena kelainan katup, maka bisa kita lakukan operasi untuk penggantian katup atau melakukan pembenaran untuk katupnya. Ya. Kemudian nanti ada kita kirim ke rehabilitasi medis ya untuk kita lakukan olahraga khusus. Nah, bagaimana juga kita merubah pola hidup kita, yaitu tadi stop merokok ya, berat badan harus ideal, nggak boleh minum alkohol, kafein juga harus kita batasi, ya, olahraga yang pasti. Jadi tadi ada yang nanya nih, olahraga apa sih yang baik untuk jantung? Ya, olahraga yang baik itu adalah yang dilakukan, bukan hanya direncanakan, ya. Oke ya, obat-obatan jantung macam-macam. Salah satunya adalah ACE inhibitor, kemudian ada diuretik, potasium, digitalis, beta blocker, ini macam-macam tujuannya ya. Jadi biasanya kalau saya sih karena saya cerewet ya, biasanya saya kasih tahu ke pasiennya, Mbak, Bu, ini obatnya ini, tujuannya ini, kenapa saya kasih pagi, kenapa saya kasih malam, gitu ya. Oke, kemudian tindakan tadi ya tergantung dari penyebab dari gagal jantung. Kalau misalnya memang karena koroner bisa kita lakukan bypass. Bypass itu adalah tindakan operasi ya, kita mengambil pembuluh darah kecil ya, pembuluh darah cabang dari kaki ya, kemudian kita tempelkan di jantung supaya kita membuat suatu jalan tol. Ya, jadi tidak tidak kita pasangin. Kapan kita lakukan bypass? Yaitu kalau memang sumbatannya di banyak tempat. Ya, kemudian penggantian katup bisa, kemudian implantasi defibrilator ini kalau memang penyebab gagal jantung itu adalah karena kelainan aritmia. Ya, transplant di Indonesia belum ada. Ya, oke. Apa nih yang bisa mencetuskan seseorang itu bisa mengalami kambuhan dari gagal jantung? Pertama, dia nggak minum obat. Ya, obatnya banyak banget dok, jadi bosen saya gitu ya. Oke. Nah, terus kemudian minumnya terlalu banyak. Memang ada beberapa kasus di mana kita membatasi minum dari pasien tersebut. Ya. Kemudian kelelahan berlebihan, serangan jantung yang baru, ya perburukan dari kondisi kelainan jantung, ada demam ataupun infeksi, gangguan irama jantung, tekanan darah yang tidak terkontrol, begitu juga dengan diabetes yang tidak terkontrol, ya, gangguan fungsi ginjal, obat-obatan yang menyebabkan cairan itu menumpuk, ya, ataupun kelebihan garam. Ya, jadi biasanya memang akan saya edukasi untuk pembatasan konsumsi garam. Ya, jadi pantaunya gimana? Yaitu obat-obatan, jangan lupa
diminum, ya kontrol. Biasanya akan saya kasih tahu, Pak, kita kontrol seminggu lagi ya, ataupun Bu, kita kontrol sebulan lagi ya, gitu. Ataupun misalnya sudah terkontrol dengan baik, oke, kita bisa kontrol 3 bulan lagi ya Pak, gitu ya. Oke, aktivitas disesuaikan kondisi, yaitu tadi ada latihan-latihan khusus, ya, kemudian awasi berat badan, batasi asupan garam, ya, konsul kalau misalnya memang harus minum obat yang dari dokter yang lain, ya, kita akan menyesuaikan. Ada yang dari penyakit dalam, ataupun misalnya menjalani operasi, ya, ada operasi tulang, apa segala macam, kita bisa meng-adjust obat-obat. Mungkin itu aja, Dokter India yang bisa saya sampaikan. Nanti mudah-mudahan juga menjawab sebagian besar pertanyaan yang sudah masuk tadi ya. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih dokter, luar biasa Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah hadir, paparan yang sangat edukatif dan menambah banyak informasi kepada kita semua. Terima kasih Dokter Esi. Selanjutnya, Saya nggak bisa dengar suara Dokter India ya? oh iya, apakah sudah terdengar dok? Tes. Apakah sudah terdengar dok? Belum, Dok. Baik. Atau yang lain yang sudah dengar ya? Kok saya nggak dengar ya? Oke, Dok. Udah, Dok. Ya. Oke, baik. Ya. Oke, baik. Apakah sudah terdengar Bapak Ibu sekalian? Baik. Baik, luar biasa sekali tadi pemaparannya. Sangat lengkap dan edukatif. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Ini dari tadi kolom chatnya udah berderet terus dok. Berarti memang banyak sekali yang sangat ingin tahu lebih lagi tentang penyakit jantung ini. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang nanti akan dipilihkan oleh panitia dari sini dok. Mungkin bisa dibantu oleh rekan-rekan panitia. Oke, ini pertanyaannya dari Ellen Cahyadi. Jika di usia 40 tahunan tidak memiliki gejala penyakit jantung, kapan sebaiknya melakukan pemeriksaan atau medical check-up jantung? Ini apakah mau langsung dijawab atau ditambah? Kumpulin aja kali ya, Dok. Gimana? Kumpulin dulu kali ya. Oke, dikumpulin dulu. Selanjutnya dari Najla Azarin. Faktor apa saja dok yang perlu diperhatikan sebelum pemasangan ring pada pasien? Apakah usia dapat menentukan keberhasilan dari pemasangan ring ini? Lalu pertanyaan dari Anindita Ayu Natuna. Dari Natuna, apakah orang yang memiliki tensi tinggi memiliki kecenderungan terkena penyakit jantung koroner, dok? Lalu dari Marta Fitria, apakah penyakit jantung koroner ini bisa sembuh total? Lalu hal-hal apa saja yang harus diperhatikan atau dilakukan bagi orang yang mengalami jantung koroner? Adakah pantangan makanan tertentu, dok? Lalu ada dari Albert dari Jakarta, izin bertanya, dok, hasil USG yang pernah dilakukan terlihat ada penebalan otot jantung, namun saya tidak ada riwayat hipertensi hingga kini. Lalu bagaimana memaknainya? Apakah ada solusinya? Baik dok, berikut pertanyaan yang mungkin dokter bisa menjawab. Oke, langsung aja ya. Jadi sepertinya sebenarnya yang tadi pertanyaan dari Ellen ada yang sudah saya bahas ya. Jadi memang dari WHO sendiri sebenarnya udah mengajurkan nih gitu ya. Umur 20 kita udah cek kolesterol kita gitu ya. Jangan sampai kebablasan. Jangan sampai tiba-tiba ya ampun LDL-nya udah 240. Berarti kalau LDL yang kita cek itu kan berarti yang masih beredar dalam darah kan ya dok ya? Ya Bu ya, masih beredar dalam darah. Nah kita nggak tahu mana yang udah nempel nih gitu ya. Jadi memang sangat dari sebagai primary prevention ya, pencegahan utama, maka sebaiknya kita sudah mulai umur 20-an tuh udah mulai aware lah dengan tubuh kita. Nah, memang untuk treadmill test biasanya memang kita anjurkan untuk di atas usia 40 tahun ya. Tetapi jika sebelum itu ya usia 25 ada pasien saya paling muda yang pernah saya pasang 4 ring itu adalah umur 32 tahun ya. Jadi memang kalau kita memang tadi listnya udah ada, kita ada keluarga kita ada nggak sih yang punya resiko seperti itu? Kemudian kita lihat diri kita sendiri, waduh ternyata memang kolesterol saya tinggi, gula saya tinggi, maka sebaiknya harus kita lakukan namanya tadi screening tadi, treadmill test kita lakukan segera, tidak perlu nunggu umur 40 tahun, gitu ya. Oke, kita lanjut kepada Najla Azarin ya.
apa yang harus diperhatikan? Itu tadi, faktor risikonya harus kita kontrol dengan baik. Ya, pemasangan ring itu bisa kita lakukan segera ataupun memang elektif ya, jadi direncanakan. Segera itu adalah pada orang yang mengalami serangan jantung yang kita sebut sebagai STEMI ya. Jadi ada perubahan EKG yang menandakan ada ST elevasi ya. Jadi ada bentuk EKG tertentu ya pada orang yang mengalami serangan jantung dan juga ada enzim jantung yang meningkat. Jadi pada saat orang mengalami serangan jantung itu pemeriksaan tidak hanya EKG. Kalau kita sebut tuh dokter jantung mainannya banyak banget gitu ya. Ada EKG, ada cek namanya enzim jantung. Enzim jantung itu adalah suatu substrat yang akan tinggi di dalam darah ya. Dia akan dilepaskan oleh otot jantung yang mengalami kerusakan sehingga akan tinggi titernya di dalam darah. Ya, itu ada namanya enzim yang kita sebut sebagai troponin I ataupun troponin T. Itu adalah spesifik ya untuk melihat apakah memang ada kerusakan di otot jantung atau tidak. Kemudian tadi EKG, kemudian enzim jantung ya. Kalau misalnya enzim jantung EKG-nya masih normal maka bisa kita lakukan stress test. Ya, jadi kita akan lakukan stress test kalau memang EKG dan juga enzim jantung tidak meningkat. Tetapi kalau enzim jantung sudah meningkat, EKG-nya sudah ada kelainan, maka langsung kita lakukan namanya kateterisasi jantung tersebut. Keberhasilannya bagaimana? Mostly kalau tindakan itu berhasil gitu ya, melebarkan pembuluh darah yang sempit itu mostly berhasil. Tetapi apakah berhasil untuk 10 tahun ke depan, apakah si ring itu akan tidak nyumbat lagi, itu sangat-sangat tergantung dari individu masing-masing. Kalau memang faktor risikonya bisa terkontrol dengan baik, maka orang itu bisa hidup 10 tahun, 20 tahun dengan baik. Asal syaratnya itu tadi ya. Ya, asalnya syaratnya itu tadi. Faktor risiko benar-benar terkontrol. Kalau sudah dilakukan pemasangan ring, berarti orang itu sudah mengalami suatu serangan jantung, penyakit jantung koroner, maka LDL targetnya adalah rendah banget, 55 gitu ya. Jadi yang kita lihat untuk pemeriksaan laboratorium, jangan lihat hanya kolesterol total, tetapi kita lihat item per itemsnya. Ya, HDL-nya harus tinggi, ya LDL-nya harus rendah mungkin. Apakah orang yang memiliki tensi tinggi cenderung untuk terkena penyakit jantung koroner? Yes. Kenapa? Pada saat mengalami tekanan darah tinggi, maka tekanan di pembuluh darah kita itu akan tinggi. Ya, maka dinding pembuluh darah yang kita sebut sebagai endotelial itu mengalami kerusakan. Endothelial dysfunction, disfungsi. Dindingnya kayak dinding kita deh, dinding dinding tembok rumah kita. Dinding tembok rumah kita itu sering mengalami bocor ya, jadi banyak air airnya ngalir mulu di situ. Akan terjadi apa? Dinding itu jadi lapuk. Lapuk kemudian ada jamurnya, ya ada lumut ya, dinding itu bisa mengalami kerusakan. Begitu juga dengan pembuluh darah kita. Kalau tensi nggak terkontrol dengan baik, maka si dindingnya akan rusak, maka si LDL itu dengan mudahnya menyusup di antara endotel itu ya, dinding pembuluh darah sehingga terjadinya plak sangat lebih cepat. Oke, penyakit jantung koroner bisa sembuh total. Nah, itu tadi udah saya jawab ya. Kalau pembuluh darahnya udah bisa kontrol dengan baik ya, kerjasama di kita ya, antara dokter dengan pasien dengan keluarga ya. Jadi kita nggak bisa kerja sendirian. Dokter jantung gitu ya udah udah nggak tidur gitu ya, udah memasang ring susah gitu ya, tapi pasiennya masih santai-santai nih, masih makan ini otak gitu ya, makan ini ya, makan sop kambing apa segala macam, kolesterolnya masih 200-an gitu ya, ya nggak bisa juga, nggak bisa kita sembuh dengan total ya. Oke, apa yang harus diperhatikan itu tadi ya. Biasanya kita akan kolaborasi ya antara dokter jantung, penyakit dalam ya, penyakit dalam untuk melihat metabolik yang lain apakah dia ada prediabetes atau tidak dan kerjasama dengan dokter gizi. Biasanya akan saya konsulkan nih gitu ya. Nah, dokter gizi ini dia akan punya target. Biasanya apa? Sebulan atau 3 bulan. Pak, dengan makanan paket makanan seperti ini ya dia diatur tuh itunya, menunya ya. Targetnya harus tercapai atau ya. Biasanya kita akan kasih tuh targetnya. Dokter gizi, saya kepinginnya nih berat badannya sampai sekian nih. Kemudian nanti misalnya LDL target saya adalah sekian nih dok, gitu ya. Biasanya di surat konsul biasanya kita akan jelasin, gitu ya. Jadi kolaborasinya banyak. Oke, USG. Nah, tadi udah saya sebutkan ya. Jadi banyak faktor ya. Jadi kalau misalnya memang nggak ada hipertensi, apakah benar tidak ada hipertensi? Kalau hipertensi bisa kita lakukan namanya ambulatory blood pressure monitoring. Jadi kita bisa rekam EKG, tekanan darah selama 24 jam.
ya. Jadi alat itu kita pinjamkan, ya. Dia akan merekam, dia akan mengukur, ya, selama 24 jam. Jadi kita benar-benar melihat nih pada saat lagi aktivitas, lagi meeting gitu ya, lagi stresor tinggi, tensinya berapa. Kemudian pada saat tidur, tensinya berapa, itu bisa kita dapatkan. Ya, jadi kita secara objektif benar-benar melihat apakah memang ada hipertensi atau tidak. Gitu, lanjut. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas, dokter dan Bapak Ibu sekalian? Dari Mulyono, bagaimana tips mencegah penyakit jantung di usia muda pada anak yang memiliki orang tua yang menderita penyakit jantung? Lalu dari Danik Purwandari, mengapa PJK dikatakan silent killer? Apa saja pencegahannya, faktor-faktornya, dan resiko yang memperbesar kemungkinan kejadian PJK? Apa saja, Dok? Lalu dari Hana, siang dok, saya mau bertanya, ibu saya yang berusia 69 tahun dinyatakan menderita jantung koroner dan gula yang sangat tinggi, dan baru keluar dari rumah sakit kemarin. Kondisi badannya ketika dirawat masih kuat untuk berjalan dan duduk, namun ketika pulang di rumah keesokannya tidak bisa berjalan, keluhannya lemas di bagian kaki dan duduk pun tidak bisa seimbang. Apakah ini salah satu penyebab dari jantung koroner atau gejala stroke ringan? Lalu dari Yahya, mau tanya dok, apa sih perbedaan nyeri karena GERD dan serangan jantung? Lalu dari Marlina, perkenalkan saya Marlina dari Kupang NTT, mau menanyakan bagaimana cara supaya bisa mencegah plak di jantung, apakah bisa dilakukan untuk mengikis plak jantung? Apakah yang bisa dilakukan untuk mengikis plak di jantung? Oke, ya. Seru ya pertanyaannya. Oke, tips mencegah penyakit jantung di usia muda. Nah, oke, ya itu tadi. Kita mulai dari diri kita sendiri, ya kan? Kita melihat apakah kita mempunyai faktor risiko tersebut dan kita mulai nih cek and recheck gitu ya. Nah, pada anak gimana ya? Itu kita mulai edukasi ke anak kita. Kita ajak nih sekeluarga olahraga bareng gitu ya. Kemudian makanannya juga kita pantau dengan baik ya. Apalagi anak-anak kemarin 2 tahun, ya anak saya tuh ada yang satu SMA, satu lagi ya masih SMP, satu lagi kuliah gitu ya. Ya waktu 2 tahun dia sama sekali di kamar doang gitu ya, boro-boro gitu ya olahraga. Nah, mulai saya beliin alat treadmill, "Ayo treadmill," gitu ya, olahraga. Terus kemudian kita bikin suatu, apa ya, games-games ya, main badminton apa segala macam, seperti itu, ya. Jadi memang, keluarga itu sangat sangat, apa namanya, dukungan keluarga ya, itu sangat membantu untuk pencegahan maupun nanti pengobatan pada orang yang memang sudah terlanjur mengalami, serangan jantung, ya. Mengapa dikatakan silent? Nah, itu tadi, karena tadi juga Dokter Beni udah sebutkan bahwa memang keluhan itu macam-macam banget, gitu ya. Ada pasien saya umur 74 tahun, dia cuman keluhannya adalah kelingkingnya kerasa kram. Ya, lengan kiri tuh terasa kram, tapi dia nggak nyeri dada, gitu ya. Begitu saya lakukan pemeriksaan dan saya lakukan EKG masih 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 oke. Enzim jantung nggak meningkat, tetapi begitu saya lakukan treadmill test, EKG-nya mulai berubah pada menit ketiga. Nah, begitu treadmill test-nya mulai EKG mulai berubah, maka saya lanjutkan ke kateterisasi. Ternyata memang LAD-nya sumbat total 90%, gitu ya. Jadi memang kenapa pasien itu hanya keluhannya seperti itu? Ya, karena diabetes. Orang yang diabetes cenderung memang, keluhannya jadi minimal, ya, dia sarafnya lebih tumpul ya, rasa nyerinya pun juga tidak terlalu khas, ya. Oke, resiko yang memperbesar kemungkinan udah tadi ya, udah saya bahas ya. Oke, ibu 69 curcolnya ya, panjang, gula sangat tinggi, ya udah ketahuan ya. Jadi memang, bisa bisa, apa, stroke ringan juga bisa ya, biasanya akan dokter penyakit dalam pun juga akan kolaborasi dengan dokter saraf ya, untuk melihat apakah memang ada iskemia. Iskemia itu ada, apa namanya, ada sumbatan di pembuluh darah, otaknya juga ya. Dan, biasanya juga akan konsul ke dokter jantung, ya. Perbedaan GERD, nah ini, seru nih. Ya jadi memang, banyak tadi dokter Bidang mengatakan, "Kok keluhannya diobatinnya mah terus," gitu ya. Mah terus tapi ternyata serangan jantung, itu tadi ya. Pasien saya yang umur 32 tahun pun juga selama 3 bulan itu diberikan obat lansoprazol terus, ya, karena keluhannya adalah nyeri di ulu hati. Terus kemudian, suatu ketika dokter penyakit dalamnya, "Udah coba deh cek jantung karena memang kolesterolnya tinggi dan dia ada riwayat, merokok." Ya, sama kejadiannya, treadmill test positif gitu ya, ternyata memang sumbatan gitu ya. Nah, eee,
keluhan GERD itu emang terasa panas, ya panas pada ulu hati bisa menjalar ke atas. Kenapa itu bisa terjadi GERD? Itu sebenarnya kan karena lambung itu memproduksi asam ya yang terlalu berlebih. Makanan yang kita makan mulai dari mulut, yang tenggorokan, ya kemudian akan masuk ke saluran pencernaan itu tuh kan ada valve-nya, ada katupnya ya, kayak pintunya. Ya. Nah, lambung itu ada pintu untuk menjaga supaya si asam asam lambung yang diproduksi pada saat kita makan itu tidak menyebar. Ya. Nah, suatu keadaan di mana produksi sangat bertambah, maka si asam lambung itu bablas dia keluar ya dia akan mengiritasi bagian saluran pencernaan bagian atas. Nah, sensasinya akan terasa panas. Nah, permasalahannya adalah memang eh, apa namanya pembuluh darah koroner yang tadi yang sebelah kanan yang saya bilang right coronary artery itu dia memperdarahi juga jantung yang bagian bawah. Jadi emang lokasinya itu deketan banget gitu ya. Apa namanya antara pembuluh darah yang jantung yang right coronary dengan yang lambung itu letaknya deket ya. Jadi yang pasien saya umur 32 itu keluhannya lambung dan ternyata memang RCA-nya total oklusi gitu ya, sumbat total dia RCA-nya ya. Jadi bagian bawah dinding jantung bagian bawah itu yang mengalami iskemia. Ya, jadi berbedanya tetap susah kalau kita bilang tanpa pemeriksaan lanjutan. Ya, jadi memang apa yang harus kita anjurkan adalah kita lakukan pemeriksaan lanjutan. Itu yang memegang peranan. Ya. Kemudian bagaimana supaya bisa mencegah plak? Itu tadi, seperti yang saya bilang, kita harus mulai. Ya, kalau memang dari usia 20 tahun kita udah tahu LDL kita tinggi, maka harus kita turunkan serendah mungkin ya, di bawah 100 LDL-nya. Bisa dikikis nggak? Emangnya kayak kita sikat gigi gitu ya. Sikat gigi aja kalau nggak rutin ya, plak di gigi kita tetap ada nggak? Ada. Ya nggak? Saya tuh sikat gigi pagi sore, tapi karena saya pakai bracelet ya, jadi saya pakai kawat gigi, tapi yang bagian dalam, jadi retainernya di bagian dalam, ada bagian-bagian yang memang saya tidak bisa mencapai dengan sikat gigi saya gitu ya. Nah itu tetap terbentuknya plak. Nah, kalau mengikis plak susah, terus terang susah. Ada obat-obatan, ya, yaitu salah satunya adalah statin, obat kolesterol. Ya, itulah mengapa dokter jantung biasanya akan meresepkan obat kolesterol itu untuk long life, seumur hidup. Ya, jadi tidak diminum hanya pada saat saya makan sate kambing gitu ya. Jadi obat kolesterol, oh ya, saya nih habis kawinan nih, ada kambing guling, saya mau minum ini Lipitor 40 mg satu kali. No, bukan seperti itu ya. Jadi obat kolesterol itu harus diminum secara rutin supaya apa? Begitu tadi mengurangi LDL, kemudian dia akan mencoba sedikit demi sedikit akan mengikis plak yang terbentuk. Tapi kalau memang plaknya masih sedikit, kalau sudah tebal, ya. Jadi kita mengikis plak tadi dengan si balon itu tadi ya, baloning pada saat perkunanis coronary intervention. Lanjut dok. Baik, untuk selanjutnya tadi ada tambahan satu pertanyaan dok di sini dari Hana. Untuk menjelaskan fungsi ECO dan EKG, mana yang lebih disarankan? Oke, jadi masing-masing itu berbeda ya. EKG itu adalah melihat listrik jantung dan juga melihat performa otot jantung apakah masih mendapatkan suplai oksigen atau tidak dengan baik. Sedangkan ekokardiografi adalah melihat struktur jantung bagian dalam. Jadi memang dua pemeriksaan itu adalah sama-sama harus kita lakukan. Ya, jadi nggak bisa milih salah satu. Makanya saya bilang dokter jantung pengen ada banyak. Baik dokter, terima kasih dokter. Mungkin dari panitia apakah ada pertanyaan lagi yang akan dijawab? Bisa ditampilkan jika ada pertanyaan lagi. Tadi kalau nggak salah ada yang pertanyaan tentang vaksin ya? Kalau nggak salah, tadi saya baca. Iya ya. Ada tentang vaksin COVID. Dari Dwi Andika dok di sini di kolom pertanyaan. Apakah penderita jantung koroner perlu suntik vaksin COVID, terutama penderita jantung koroner dan sudah pasang ring 1 dan gejala-gejala yang timbul seperti tidak nyaman di dada selalu ada, tetapi sepertinya asam lambung. Apakah dari kejadian ini tetap boleh divaksin dok?
Ya, jadi untuk vaksin COVID harus. Ya, tetap vaksin COVID itu harus kita lakukan. Ya, orang yang nggak boleh suntik vaksin COVID itu yang pertama adalah mengalami serangan jantung. Ya, dalam 1 bulan pertama, maksimal 3 bulan. Ya, itu 3 bulan setelah pemasangan ring ataupun setelah bypass itu sudah boleh dilakukan vaksin COVID. Nah, orang yang nggak boleh vaksin juga adalah yang memang saat itu mengalami suatu serangan yang kita sebut sebagai akut lung-edema. Ya, jadi ada apa namanya sesak nafas hebat yang disertai dengan saturasi oksigen yang turun, ya, dan paru-paru mengalami apa namanya kerendam air ya istilahnya dan juga pompa jantung yang menurun. Nah, itu biasanya pada keadaan yang akut itu memang kita tunda dulu untuk melakukan vaksin. Tetapi kalau keadaan itu sudah terkontrol dan itu pasiennya sudah tidak mengalami sesak napas yang hebat, maka bisa kita lakukan vaksin. Jadi tetap tidak ada larangan, ya apalagi udah pasang ring 1, ya maka harus kita lakukan vaksinasi COVID. Oke, Baik, apalagi ya dok dokter. tadi? Terima Yang kasih. Mungkin dari panitia apakah ada lagi tambahan pertanyaan yang bisa dijawab? Baik, dari panitia mengatakan sudah cukup. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu hadir sekalian yang mungkin belum terjawab atau masih kepo lagi. Mungkin bisa mengikuti webinar-webinar dari Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia yang selanjutnya supaya bisa menanyakan dan mungkin bertambah lagi pertanyaannya ketika mendapat webinar karena materinya ada yang lebih menarik lagi dan lebih berbeda lagi. Jadi untuk sementara ini sesi tanya jawabnya kita cukupi, kita sudahi sampai di sini karena sudah cukup lama kita berdiskusi. Dan kembali saya ingatkan kepada para hadirin sekalian untuk jangan lupa mengisi link registrasi yang ada di kolom chat untuk mendapatkan e-sertifikat dari webinar ini. Akhirnya kita telah sampai di penghujung presentasi dari materi webinar kesehatan kita yang telah disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa hari ini. Dan terdapat beberapa poin yang penting, yaitu pentingnya cek dan recheck kalau kata Dr. Feptu itu. Bisa dimulai dari usia yang sangat muda, mungkin dari umur 20 tahun bisa mulai cek kesehatan untuk menilai di mana apa saja itu dari tubuhnya, fungsi-fungsi dan struktur tubuhnya. Juga apabila untuk penyakit jantung koroner ini dikatakan silent killer. Silent killer kan berarti diam-diam dapat membunuh, sehingga deteksi penyakit yang lebih dini akan lebih menguntungkan bagi kita untuk mendapatkan informasi apa yang terjadi di tubuh kita. Lalu mungkin di sini ada Bapak Ibu Saudara yang memiliki kerabat atau yang memiliki penyakit jantung, mungkin kembali disadarkan, kembali diingatkan bahwa untuk kepatuhannya kontrol, kepatuhannya periksa lagi, cek darahnya, cek kolesterol, dijaga makanannya, dijaga minum obatnya, agar penyakit jantung ini tidak menjadi malapetaka ya bagi kita semua. Tapi apa yang kita pelajari hari ini itu semakin mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga dan mendeteksi lebih dini lagi apa yang terjadi pada tubuh kita. Baik, kami berterima kasih banyak atas kesediaan dari Dr. Feptusia sebagai sebagai narasumber pada acara kita pada hari ini, atas materi yang telah disampaikan, membuat kita lebih peduli lagi kepada kesehatan jantung kita, dan sebagai tanda ucapan terima kasih kami ingin memberikan sertifikat kepada dokter. Saat ini kita memberikan dalam bentuk e-sertifikat dokter, jadi dalam bentuk virtual, sehingga kita butuh melakukan sesi penyerahan sertifikat ini akan kita foto dari Zoom meetings kita ya dok, dari layar utama. Jadi mohon izin dokter agar dapat berfoto bersama kami, dan mohon bantuannya untuk panitia mengambil gambarnya. Oke. Bisa diambil gambarnya. Jadi 1, 2, 3. Baik. Baik, terima kasih Dr. Feptusia Puspitasari sebagai narasumber kita pada siang hari ini. Salam sehat dok, semoga selalu sehat dan selalu baik segalanya.
Terima Bapak kasih dan banyak. baik dokter. Terima kasih dokter. Baik Bapak Ibu Terima dan kasih. hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Rumah Sakit Umum Universitas Indonesia yang akan dipaparkan oleh Ibu Dwi Rohyani, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan yang merupakan kabak dari P4 dan Humas Marketing rumah sakit ini akan memaparkan tentang Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia. Kepada Ibu Dwi Rohyani kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Moderator yang cantik, Dr. Nindya, dan terima kasih Dr. Peptusia, juga yang cantik dan luar biasa, spesialis jantung kita, spesialis jantung Rumah Sakit UKI, dan terima kasih buat semua partisipan yang hadir dalam webinar kita pada siang hari ini. Ya, izinkan kami kembali ya mengenang atau kembali melihat bagaimana Rumah Sakit UKI. Mungkin dari berbagai partisipan yang hadir, ada yang sudah tahu tentang UKI atau ada yang belum. Tadi saya lihat ada dari NTT ya, yang bergabung dan bersama dengan kita pada saat webinar siang hari ini. Ya, boleh share screen tentang Rumah Sakit UKI. Ini Bapak Ibu, Rumah Sakit UKI itu sebenarnya kami sudah lama, mulai dari tahun 73 kami ada untuk menjadi rumah sakit dalam pelayanan ya bersama-sama ya. Diawali waktu itu rumah sakit kami ini berdiri untuk mencetak atau kebutuhan para dokter pada saat itu oleh founder-founder ya FK pada saat itu tahun 63. Kemudian akhirnya berdirilah rumah sakit ini diawali oleh menjadi rumah sakit puskesmas pada saat itu di tahun 73. Dan kemudian ini yang menjadi misi kami, bahwa kami menjadi rumah sakit pendidikan utama. Karena memang pada saat itu founder-founder mendirikan rumah sakit ini untuk kebutuhan para dokter di tahun 62 yang lalu. Dan ini yang menjadi visi kami sampai saat ini menjadi rumah sakit utama pendidikan FKUKI yang mempunyai keunggulan kompetitif dalam pelayanan pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan. Next. Ya, ini Bapak Ibu keberadaan rumah sakit kami ya. Kami memang harus terus berbenah diri, jadi ada beberapa pelayanan mulai dari MCU kami, bagian radiologi kami ya, CT scan kami, dokter-dokter spesialis kami yang luar biasa, ada Dr. Royandi Utasoid di urologi ya, ada para dokter spesialis di obgyn, di anak, juga di radiologi. Ini Bapak Ibu semua pelayanan yang ada dan juga laboratorium yang juga cukup lengkap untuk memeriksa tadi screening jantung Bapak Ibu semua. Next. Dan kami juga selain ada layanan yang ada, kami ada rumah duka juga yang memang bisa untuk dilakukan adat ya. Banyak rumah duka yang tidak bisa dilakukan adat dan ini Bapak Ibu yang menjadi promosi kami untuk screening jantung Bapak Ibu setelah dapat materi ini dalam Hari Kesehatan Jantung Sedunia. Jadi jangan lupa tadi Dr. Peptusia sudah mengatakan mulai 20 tahun seharusnya kita sudah warning gitu ya untuk memeriksa screening jantung ya, pemeriksaan HDL, EDL ya, bahkan rekam jantung kita ya, kolesterol itu ya, pemeriksaan kolesterol yang tadi disampaikan sehingga kita bisa tahu. Dan ini promo kami Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu untuk boleh melakukan screening pemeriksaan jantung sederhana ya bersama kami di Rumah Sakit UKI. Ini kami akan promo sampai Desember Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu untuk yang mengenal Rumah Sakit UKI untuk lebih dekat, untuk bersama-sama datang ke UKI dan juga melakukan screening jantung di rumah sakit kami. Next. Ya, ini untuk selanjutnya pemenang saldo digital nanti kami akan sampaikan. Ini pemenangnya Bapak Ibu, Dwi Andika, Yahya, Najala Azari, Hana Mulyono. Dan kami akan sampaikan untuk secara saldo digital money. Ya, jadi itu Bapak Ibu untuk semua
kegiatan kami hari ini. Kami menunggu semua teman-teman partisipan yang hadir dalam webinar untuk mengenal Rumah Sakit UKI lebih dalam, hadir ke Rumah Sakit UKI, dan kemudian jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan jantungnya. Demikian saya kembalikan kepada Dr. Nindya, moderator. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dwi Rohyani. Mengucapkan sekali lagi selamat kepada pemenang saldo digital money kita, dan diingatkan untuk para pemenang yang sudah ditampilkan di layar tadi untuk mengkonfirmasi lebih lanjut melalui WhatsApp dari official RSU UKI di 0812 8522 5850. Jadi jangan lupa untuk dikonfirmasi lagi untuk segera mendapatkan pemenang dari saldo digital money senilai 50.000. Sekali lagi selamat buat Bapak Ibu yang telah mendapatkannya. Baik, selanjutnya juga dari hadirnya banyak promo dan menarik di RSU UKI ini, kami juga mengharapkan Bapak Ibu semakin lebih ingin lagi untuk memeriksakan jantungnya. Di situ ada promo dari medical check up jantung, sangat menarik promonya, dan hingga Desember. Jadi cepat-cepat ke Rumah Sakit Umum Universitas Indonesia, kami tunggu untuk segera medical check up ya untuk Bapak Ibu. Dan sehingga promo ini dapat menjadi bentuk pelayanan terbaik kami kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, tidak terasa kita sudah sampai di acara kita pada hari ini. Kembali kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir, dan kepada narasumber yang telah menyampaikan materi yang luar biasa, Dr. Feptusia Puspitasari, kami mengucapkan terima kasih. Panitia yang telah menyelenggarakan acara, serta pihak-pihak yang sudah terlibat dalam webinar kesehatan ini, jadi acara yang dapat berjalan dengan lancar. Kami harap dari webinar kesehatan ini dan acara-acara lain yang telah diselenggarakan oleh Rumah Sakit UKI dapat mempererat solidaritas rumah sakit dengan siapapun yang telah mengikuti acara hari ini dengan baik. Menutup acara kita pada hari ini, kami akan mengambil dokumentasi Bapak Ibu sekalian. Jadi kami harap Bapak Ibu dapat mengaktifkan kameranya atau on cam, dapat di start videonya di bagian bawah. Jadi kita bisa berfoto bersama. Kami mohon bantuannya panitia untuk mengambil gambarnya. Ya, mungkin di sini ada slide-slide selanjutnya, bisa dinyalakan Bapak Ibu kameranya. Baik, dalam hitungan ketiga kita akan berfoto bersama. 1, 2, 3. Baik, mungkin untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Baik, apakah sudah cukup dokumentasinya, panitia? Baik. Kita akan mengakhiri webinar kesehatan kita pada hari ini, dan dari kami, apa yang kita ketahui hari ini itu tidak penting, ilmunya yang kita dapatkan juga tidak penting apabila ilmu yang kita dapatkan itu tidak kita praktekkan. Karena praktiknya itu yang sangat penting bagi kita. Jadi kita telah investasikan waktu kita hari ini dalam mengikuti webinar kita, namun akan sangat sia-sia jika ilmu dan informasi berharga yang tadi kita dapatkan tidak kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mewakili segenap panitia yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan selama acara ini berlangsung. Saya Nindya Sinugraheni, pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar kesehatan Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat kepada kita semua. Dimanapun Anda berada, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih, izin Li.